Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ririn Yunita, NIM 19043020. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil review artikel yang ke-12. Judulnya yaitu Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Pemerintahan. Fenomena atau konteks yang terdapat dalam artikel ini ialah adanya kelompok yang tidak mendukung implementasi basis akrual pada organisasi pemerintahan, di mana mereka berpendapat bahwa yang pertama adanya kekhawatiran pemerintah akan disibukkan dengan urusan administrasi dan kehilangan fokus pada tujuan layanan publik atau distribusi kekayaan, infrastruktur, lingkungan, keadilan ekonomi. Yang kedua, adanya kekhawatiran entitas pemerintahan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual sekedar memenuhi aturan tanpa memiliki makna apapun. Yang ketiga, adanya kekhawatiran akan lebih besar terjadinya manipulasi angka laporan keuangan dalam sektor publik. Pertanyaan riset yaitu apakah angka akuntansi benar-benar menjadi sebuah informasi penting untuk dasar pengambilan keputusan? Dalam riset sebelumnya, pelaksanaan implementasi basis akrual pada organisasi pemerintah masih menjadi perdebatan. Perdebatan bukan sekadar pada tahap implementasi, tapi juga pasca implementasi, yaitu apa kemanfaatan dari informasi akuntansi basis akrual untuk pengambilan keputusan. Penggunaan informasi akuntansi mencerminkan keberhasilan implementasi basis akrual pada organisasi pemerintahan. Masalah penelitiannya yaitu masih terjadi perbedaan perilaku menggunakan informasi akuntansi basis akrual pada organisasi pemerintahan. Kelebihan riset saat ini memiliki fokus utama menganalisis pengaruh variabel attendant perilaku menggunakan informasi akuntansi basis akrual dengan menggunakan model SEM. Penelitian ini memberi bukti empiris bahwa teori of planned behavior dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku menggunakan informasi akuntansi berbasis akrual untuk pengambilan keputusan. Variabel Theory of Planned Behavior yang telah diadaptasikan tersebut berhasil memberikan bukti empiris bahwa kepercayaan terhadap kegunaan akuntansi basis akrual, sikap, norma, subjektif, kontrol, perilaku persepsian, minat mampu memprediksi perilaku menggunakan akuntansi basis akrual. Dalam riset ini dipaparkan bahwa riset ini berkontribusi yang pertama menggambarkan teori of planned behavior dengan menghadirkan variabel pemoderasi, intoleransi of ambigu dan accounting performance based reward dalam pengaruh minat terhadap perilaku dapat menganalisis dan memprediksi perilaku menggunakan informasi akuntansi basis akrual. Yang kedua, menyajikan bukti empiris bahwa pengelola keuangan Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas telah melakukan perilaku menggunakan informasi akuntansi basis akrual. Yang ketiga, menyediakan strategi untuk merekayasa perilaku menggunakan informasi akuntansi basis akrual untuk pengambilan keputusan. Tujuan riset ini yaitu untuk pengambilan keputusan, pelaksanaan implementasi basis akrual pada institusi pemerintah Indonesia di tengah perdebatan mengenai pemanfaatan informasi akuntansi basis akrual untuk pengambilan keputusan. Berbagai penelitian empiris ini masih menunjukkan perdebatan pemanfaatan implementasi basis akrual pada organisasi pemerintahan. Kelompok pendukung berpendapat bahwa implementasi basis akrual pada organisasi pemerintahan dapat meningkatkan transparansi baik internal maupun eksternal. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja organisasi yang lebih besar, terutama melalui peningkatan alokasi sumber daya yang mengalir sesuai dengan di mana mereka dihasilkan dan dikonsumsi sehingga dapat menciptakan gambaran yang lebih akurat dari biaya layanan. Yang ketiga, dapat menyediakan informasi lebih baik dari sumber daya yang dimiliki pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan, disiplin pelaporan, keadilan antar generasi.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku perencanaan, teori kognitif, dan teori pengharapan untuk menguji determinan perilaku menggunakan informasi basis akrual. Metodologi dalam penelitian ini jenis risetnya yaitu jenis riset deskriptif, jenis data dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 147 responden pengelola keuangan Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas. Pengujian data dilakukan dengan pengujian model dalam confirmatory factor analysis atau outer model dan pengujian model struktural atau inner model. Pengujian model dalam bertujuan untuk menguji hubungan antara unobserved variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Pengujian model struktural digunakan untuk menguji hubungan hipotesis atau jalur antara variabel laten. Pengujian hipotesis berdasarkan pada tingkat signifikan dan koefisien. Hipotesis diterima apabila nilai signifikan lebih rendah dari 5% nilai koefisien sesuai dengan arah hipotesis. Implementasi basis akrual pada organisasi pemerintahan di Indonesia dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun anggaran 2015. Mengawali implementasi basis akrual, pemerintah Indonesia telah melakukan pilot project terlebih dahulu pada pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Keterbatasan penelitian ini yang pertama, berpartisipasi kepada SKPD sebagai responden sangat kecil. Yang kedua, penelitian ini hanya bisa mengungkap bukti empiris tentang perilaku menggunakan informasi akuntansi basis akrual. Pengaruh dari implementasi akuntansi basis akrual terhadap peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan peningkatan kinerja menjadi pertanyaan besar yang masih belum diungkap. Saran dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif untuk lebih mudah mendalam tentang perilaku menggunakan informasi akuntansi basis akrual dan menguji pengaruh dari implementasi akuntansi basis akrual terhadap peningkatan kualitas layanan dan kinerja. Baiklah, sekian hasil review artikel 12. Sekian, terima kasih.